Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Salahuddin dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Al-Musadadiyah Garut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Oke, sebelum proses cara masuknya Islam ke Nusantara, saya akan menjelaskan beberapa teori bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori Arab yang dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori ini mengemukakan bahwa agama Islam telah masuk sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi yang dibawa langsung oleh orang-orang Arab dengan bukti bahwa kesamaan mazhab serta tidak mungkin jika umat Islam masuk pada abad ke-13 langsung mendirikan Samudra Pasai, sehingga harus punya akar yang kuat terlebih dahulu sehingga bisa membangun kerajaan. Teori kedua adalah teori Gujarat dari Snook Hokronye. Teori ini mengemukakan bahwa orang-orang Gujarat India datang berdagang ke Nusantara lalu berdagang serta menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori ini didukung oleh batu nisan Fatimah binti Maimun yang batu nisannya itu berbentuk gaya khas Gujarat India. Teori ini mengemukakan bahwa umat Islam datang ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dan teori ketiga adalah teori Persia, dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat, dan dia berkata bahwa umat Islam itu datang sekitar abad ke-13 oleh orang-orang Persia dengan bukti adanya kesamaan budaya, misalnya perayaan malam satu Syuro dan juga tanda baca Al-Quran yang sama seperti huruf kasroh, JR dan lain-lain itu sama dengan di Persia. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa macam proses cara masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, proses masuknya agama Islam ke Nusantara itu melalui jalur ekonomi. Sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pelayaran di Nusantara itu sangat cukup ramai oleh para pedagang Arab India atau dari Afrika yang menjual dagangannya ke Cina ataupun sebaliknya dari Cina yang berdagang ke India, ke Arab dan lainnya. Orang-orang yang ingin berdagang itu memilih jalur ke Sumatera, ke daerah-daerah Selat Malaka. Otomatis orang-orang Sumatera itu dihinggapi oleh orang-orang Gujarat, orang-orang Arab Persia yang berjualan, yang berdagang, sehingga orang-orang pesisir di sana, pesisir di Sumatera bisa mengenal dakwah Islam karena dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim. Sehingga lama-kelamaan di pesisir-pesisir pantai pun banyak bermunculan kampung-kampung Muslim yang mana isinya adalah pedagang-pedagang Muslim. Proses cara yang kedua melalui perkawinan. Setelah banyak pedagang Muslim yang tinggal di Nusantara, mereka itu akhirnya menikah dengan wanita lokal. Kenapa mereka mau menikah dengan wanita lokal? Karena di Islam tidak adanya sistem kasta, sehingga orang-orang itu mau menerima para mubalik atau para pedagang yang berdagang ke Nusantara. Selanjutnya, jalur politik. Para mubalik juga berdakwah ke kerajaan-kerajaan sehingga dapat membuat kerajaan itu menjadi Muslim, pemimpin-pemimpinnya itu. Karena jika raja memilih agama Islam, otomatis rakyatnya pun akan setuju dengan agama Islam. Seperti contohnya Sunan Ampel yang mengajak kepada Islam kepada Prabu Brawijaya. Walaupun Prabu Brawijaya di Majapahit tidak menerima dakwah Islam, tapi beliau memperbolehkan keluarga bangsawan untuk menerima dakwah Islam. Sehingga dengan banyaknya para bangsawan yang memilih agama Islam, akan semakin mudah juga untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Karena ya kalau di bahasa sekarang mah punya backing, orang yang punya kekuasaannya mendukung dakwah kita. Oke, selanjutnya yang terakhir, cara atau proses dakwah Islam di Nusantara itu melalui kultural, melalui budaya.
Sunan Bonang memiliki tembang-tembang dan juga alat musik yang diubah sehingga isinya itu ada dakwah-dakwah Islam, pituah-pituah Islam. Begitu pula dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berdakwah dengan wayang. Ketika itu Sunan Kalijaga memasuki pedalaman-pedalaman yang mana pada masa itu masyarakat itu masih kuat agama Hindunya, masih percaya Mahabharata, percaya kisah-kisah seperti itu. Akhirnya Sunan Kalijaga berinisiatif membuat wayang yang tidak dimiripkan dengan manusia tentunya. Cerita-ceritanya pun yang awalnya cerita-cerita Hindu, cerita-cerita pewayangan, akhirnya diubah-ubah. Ya diberi dakwah Islam, diberi pituah-pituah Islam, diberi cerita-cerita Islam. Dan juga syarat untuk menonton dakwahnya pun cukup ringan, karena syaratnya hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, masyarakat bisa menonton dakwah dengan wayang Sunan Kalijaga. Selain itu ada dakwah dengan misalnya arsitektur, dengan seni ukir, dengan tembang-tembang dan lain-lainnya. Seperti ada juga pepatah Mohlimo atau ada syairan-syairan yang bisa menjadi media dakwah. Selain itu, kebiasaan di masyarakat tidak serta-merta diubah, tidak serta-merta dilarang oleh para wali. Misalnya dulu ada kenduri yang isinya mantra-mantra, mabuk-mabukan dan lain, intinya menjadi ajang maksiat. Oleh Wali Songo tidak langsung dihilangkan, karena jika langsung dihilangkan bakal memberontak, mereka akan menolak.